siang Bu. Iya, siang Dinda, silakan duduk nak. Kasih Bu. Ini Mbak Dinda, apakah jam kosong kok Mbak Dinda sudah keluar? Iya Bu, itu pelajaran bahasa Indonesia. Cuma Pak Rian kan rapat, jadi disuruh tugas rumah rangkum kalimat deduktif sama induktif seperti itu. Jadi alhamdulillah saya sudah selesai, ya saya kesini untuk ini. Terus ini bagaimana dengan permasalahan Mbak Dinda yang kemarin? Perkembangannya bagaimana? Gimana ya Bu, saya itu masih bingung sebenarnya. Apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi saya ingin pergi, tapi di sisi lain saya yakin kalau dia itu juga suka sama saya gitu. Tapi saya juga merasa saya nggak mau jadi cewek yang ngebutin orang kayak gitu. Jadi Mbak Dinda masih merasa stres dengan permasalahan Mbak Dinda yang kemarin ya? Iya Bu, saya masih merasa stres. Apalagi saya ngaku kalau saya kagum, dia semakin hari itu semakin BBM saya terus. Dia semakin apa ya Bu, semakin nurutin saya lah. Kayak tentang hobi-hobi saya yang ngasih stiker dinding, dia jadi ikut-ikutan pengen beli stiker dinding. Dia juga pengen ikut-ikutan beli lampu kalau dinyalakan keluar bulan bintangnya. Padahal saya tahu itu bukan pribadi dia gitu. Dia bukan pribadi yang seperti itu. Saya di situ merasa kalau dia juga suka sama saya, karena apa? Dia selalu bilang kepada saya, udahlah dijalanin aja, nggak ada salahnya kok kamu kagum sama aku, karena aku juga kagum sama kamu. Toh ke depan kita bersama nggak ada yang tahu. Setiap kali BBM seperti BBM saya, kalimat seperti itu tuh terus-terusan diberikan kepada saya gitu Bu. Tapi saya juga nggak tahan kalau lihat dia itu sama pacarnya, sakit Bu. Malah saya pengen gampar pacarnya, pengen jaga pacarnya. Seharusnya saya yang ada di situ. Karena apa? Karena saya yang kagum gitu loh. Karena saya lebih dulu ketemu dia. Tapi kenapa yang ada di sampingnya itu malah yang namanya Ijah itu tadi, nggak tahu aku saya namanya Ijah atau siapa. Tapi kadang-kadang hati kecil saya berbisik, jangan. Karena apa? Dia sudah memilih Ijah, sudah tinggalkan dia. Ketika saya meninggalkan, saya tetap nggak bisa Bu. Tapi setiap kali saya ketemu Ijah, rasanya saya tuh pengen, ya Allah Bu, sakit banget Bu. Rasanya saya pengen tampar, saya pengen jambak yang namanya Ijah. Kalau mandang saya tuh nggak enak banget Bu. Dan saya paling enak, saya risih kalau saya tuh lihat cowok yang saya kagum namanya Amat ya Bu. Saya tuh paling risih kalau lihat Amat itu memperlakukan Ijah itu dengan istimewa. Kan kemarin saya ketemu dia Bu waktu kita makan bareng. Ijah itu manja banget Bu sama Amat. Dia tuh kayak manas-manasin saya. Rasanya saya tuh pengen nyiram kayak itu pakai air, tebu air kalau bukan ada kemanginya. Terus Bu. Saya sakit. Iya, Ibu paham. Jadi di sini Mbak Dinda itu tadi merasa bahwa kalau Mbak Dinda ketemu Ahmad tadi dengan pacarnya, Mbak Dinda itu merasa sakit hati. Mbak Dinda merasa seharusnya itu saya yang ada di situ. Mbak Dinda seperti itu ya. Terus yang Mbak Dinda itu, yang ingin Mbak Dinda lakukan itu Mbak Dinda ingin menggampar wajah kekasihnya tadi. Mbak Dinda ingin marah, Mbak Dinda ingin ya seperti itu yang Mbak Dinda rasakan. Oke, sekarang ini Mbak Dinda, untuk permasalahan ini Ibu akan menggunakan strategi stress inoculation, di mana di sini nanti Ibu akan membantu Mbak Dinda untuk mengurangi stres Mbak Dinda dalam permasalahan ini. Yang langkah yang harus ditempuh itu nanti pemberian informasi tentang hakikat stres dan mengatasi stres, tentang apa itu stres dan bagaimana cara mengatasinya. Setelah itu ada latihan dan praktek keterampilan coping. Setelah itu penerapan keterampilan coping dalam permasalahan yang Mbak Dinda alami, dan di akhir nanti aku akan memberikan Mbak tugas. Nah, stres itu sendiri, stres itu nanti bisa membebani Mbak Dinda dan hingga nanti akan terpacu pada kehidupan Mbak Dinda. Rutinitas Mbak Dinda nanti akan berubah gara-gara Mbak Dinda itu sudah selalu berpikir yang terlalu keras dengan permasalahan yang Mbak Dinda hadapi, sehingga Mbak Dinda itu sampai tidak memperdulikan di lingkungan Mbak Dinda, di sekeliling Mbak Dinda seperti itu. Sedangkan untuk strategi mengatasi stres di sini
Ibu ada dua strategi dalam menangani stres. Yang pertama, nanti itu coping yang berfokus pada permasalahan yang dihadapi Mbak Dinda. Yang kedua adalah coping yang berfokus pada emosionalnya Mbak Dinda. Nah, untuk yang coping berfokus pada permasalahan nanti, itu kita menyelesaikan permasalahan Mbak Dinda berdasarkan permasalahan yang Mbak Dinda alami. Sedangkan untuk yang coping yang berfokus pada emosional, nanti kita akan mencoba untuk meredam emosi Mbak Dinda, mencoba untuk mengurangi emosi Mbak Dinda agar permasalahan ini tidak terlalu menekan Mbak Dinda sehingga Mbak Dinda stres seperti itu. Untuk dari dua cara ini Mbak Dinda memilih cara yang mana? Yang pertama boleh Bu. Atau kedua juga bisa. Menurut Ibu yang mana yang bagus? Nah, sekarang Mbak Dinda ingin yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi berfokus pada masalah, sedangkan yang kedua berfokus pada emosional. Yang kedua aja Bu, soalnya kan saya lagi emosi sama itu Bu, siapa Ijah ya Allah Bu, hati saya sakit, panas Bu rasanya, astagfirullahaladzim. Saya kalau ketemu Ijah itu ya Bu, rasanya la ilaha illallah Rasulullah, pengen saya gampar gitu loh Bu. Saya merasa ngapain sih kalau mandang saya sinis gitu kan, batin saya harusnya itu di posisi kamu, karena saya tuh sudah dekat sama amat itu lebih dulu daripada kamu gitu Bu. Sampai emang saya namanya Friska yang aja mirip Ijah itu kadang saya ikut risih Bu, ya kerjanya teman saya gitu. Soalnya kok Friska ini kok mirip banget sama Ijah, alisnya sama tegunya, tapi ya saya stres pokoknya, saya stres. Iya, itu sama. Tadi juga Mbak Dinda sudah mengatakan bahwa Mbak Dinda itu merasa marah saat melihat jika ada situasi di mana Mbak Dinda bertemu dengan Ahmad bersama kekasihnya tadi, itu Mbak Dinda merasa marah, Mbak Dinda merasa tidak terima dengan itu. Dan yang ingin Mbak Dinda lakukan adalah ingin menggambar wajah si Ijah tadi itu, ingin Mbak Dinda ingin bagaimana caranya agar Ijah itu bisa dengan menangkat itu. Oke, sekarang kita cari aja ini Mbak Dinda. Tadi kan aku juga bilang sih Mbak Dinda, kalau jodoh kedepannya itu siapa yang tahu? Ya, kalau saya sama dia bersama ke depan dan dia kan memang kan jodoh itu sudah ada yang mengatur. Nah, bagaimana sekarang Mbak Dinda menarik kesimpulan aja dari permasalahan ini, apa sih yang bisa Mbak Dinda dapatkan? Contohnya seperti Mbak Dinda harus belajar bersabar untuk bersama dengan orang yang Mbak Dinda cintai, seperti itu. Jika Mbak Dinda stres, maka nanti Mbak Dinda, kehidupan Mbak Dinda akan menarik. Ya, nanti sekolahnya Mbak Dinda juga akan terbengkalai. Nanti Mbak Dinda tidak bisa dengan teman-teman Mbak Dinda itu loh. Nanti Mbak Dinda ada permasalahan dengan teman-teman Mbak Dinda kalau Mbak Dinda masih seperti ini. Ya, cobalah sekarang kita buka pikiran Mbak Dinda, bagaimana sih untuk menyelesaikan ini, bagaimana agar Mbak Dinda itu mau bisa menerima dengan kenyataan yang ada bahwa Ahmad, orang yang Mbak Dinda sayangi, ternyata sudah memiliki kekasih. Walaupun Mbak Dinda juga ingin berada di sampingnya Ahmad, tapi kan sekarang kan Ahmad sudah memiliki kekasih. Mbak Dinda harus bisa menerima itu, Mbak Dinda harus bersabar, dan Mbak Dinda harus yakin bahwa kedepannya Mbak Dinda akan mendapatkan sesosok yang lebih pantas untuk Mbak Dinda, sesosok yang lebih mampu dan lebih bisa untuk mendampingi Mbak Dinda. Apakah dengan Mbak Dinda bercerita dengan Ibu masih ada perasaan-perasaan yang ingin Mbak Dinda sampaikan saat melihat Ahmad dan melihat Ahmad bersama kekasihnya tadi? ya, perasaan saya sih ya seperti tadi saya cuma berkata itu aja, tapi ya itu benar sih. Kedepannya itu mungkin tahu, kedepannya saya sama Ahmad juga nggak ada yang tahu. Besok Ahmad itu sama Ijah dan Ahmad cari wanita lain dan bukan saya juga, saya nggak tahu kayak gitu. Nanti kalau stres saya malah hidup yang menarik, saya berkonsen belajar karena orang saya sama menarik saya. Jadi ya saya akan belajar legowo, saya akan belajar ikhlas, biarkan wanita yang sekarang di samping Ahmad memiliki Ahmad sepenuhnya, karena mengagumi harus memiliki. Ya, Mbak Dinda sudah bisa menerima
dengan kejadian ini? Saya akan mencoba. Kalau menerima sih, ya saya akan mencoba Bu, karena semua kan butuh proses dan instan. Jadi saya akan mencoba untuk menerima mulai detik ini. Saya akan mencoba untuk ikhlas dan saya akan mencoba untuk membiarkan semua berjalan apa adanya sesuai skenario yang sudah dibuat buat hidup saya. Seperti itu. Berarti sudah mulai legowo ya, sudah. Oke, untuk yang terakhir ini Bu akan memberikan tugas. Tugasnya ini. Nah, ini sebetulnya itu untuk penerapan kopi yang sudah kita lakukan hari ini. Mbak Dinda bisa mencatat menggunakan buku harian lah. Mbak Dinda bisa mencatat situasi tertentu yang menggunakan keterampilan coping yang digunakan. Jadi sebenarnya bila bertemu Ahmad dengan hasilnya, nanti Mbak Dinda bisa mencatat di buku tersebut apa yang sudah Mbak Dinda lakukan sesuai dengan keterampilan yang kita pelajari hari ini. Berarti saya mencatat mencatat hal yang menyangkut saya ketika ketemu Ahmad dengan pacarnya, apa yang saya lakukan, apakah saya tetap geram, apakah saya sudah ikhlas, itu berarti saya catat di buku harian. Dan bisa juga permasalahan lain yang nanti bisa menimbulkan stres pada Mbak Dinda. Nanti juga kita bisa menggunakan strategi ini untuk menyelesaikannya. Itu tidak hanya satu permasalahan saja. Oke, untuk strategi ini kan sudah kita lakukan hari ini. Strateginya kan sudah selesai. Apakah masih ada yang ingin Mbak Dinda katakan lagi atau ingin Mbak Dinda ceritakan lagi kepada Ibu? Cukup Bu, saya ingin mencoba strategi ini, saya akan menerapkan. Soalnya kan nanti paling saya harus berkontak teman saya itu, soalnya flashdisknya saya bawa. Mungkin kemungkinan besar saya akan ketemu Ahmad di konter itu, walaupun saya nggak tahu persisnya Ahmad sama Ija apa enggak, tapi insya Allah saya akan mencoba legowo, saya ikhlas, dan saya nanti akan mencatat apa yang nanti malam saya lakukan ketika saya bertemu dengan sosok yang saya hubungi itu, yaitu Ahmad. Ya, semoga Mbak Dinda bisa mempraktekannya dan Mbak Dinda sudah bisa mulai legowo untuk menerima semua ini. Terima kasih ya Bu. Ya, agar konseling kali ini juga tidak berhenti sampai di sini. Nanti kita bisa melakukan konseling selanjutnya untuk mereview apakah Mbak Dinda sudah mampu untuk mempraktekkan strategi kali ini atau belum. Ya Bu, terima kasih loh Bu sudah menjadi pendengar setia saya. Maaf kalau saya merepotkan terus. Ya, tidak apa-apa Mbak Dinda. Kita sudah menjadi tanggung jawab Ibu juga untuk membantu Mbak Dinda menyelesaikan permasalahan yang Mbak Dinda alami. Ya Bu, sudah. Oh iya Bu, ini kan tadi bahasa Indonesia kan pelajaran terakhir. Nah, kayaknya saya sudah dijemput sama ibu saya. Saya sudah boleh pulang. Iya Mbak Dinda sudah boleh pulang. Yang penting Mbak Dinda harus bersabar untuk menghadapi semua yang ada. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih Bu, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Dinda.